Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Ibu Yulia Eka di pembelajaran matematika hari ini. Sebelumnya, apa kabar nih adik-adik semua? Saya harap kalian semua, keluarga kalian, dan teman-teman kalian dimanapun kalian semua berada, sekarang dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang peluang. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita dapat memahami atau menentukan ruang sampel dan titik sampel, dan juga menentukan peluang yang terjadi dari suatu percobaan atau dari suatu eksperimen. Nah, apa sih peluang itu? Peluang itu adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kenapa sih kita butuh peluang? Nah, karena seperti yang kita tahu, di dunia ini tidak ada satupun sesuatu yang pasti. Salah satu contohnya adalah yang sering kita pakai seperti ramalan cuaca. Misalnya, kemungkinan akan turun hujan besok di kota Bandung adalah 80%. Berarti warga kota Bandung harus menyiapkan payung sebelum hujan, karena kemungkinan akan terjadi hujan di kota Bandung. Nah, di sini kita berbicara mengenai peluang, di mana kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran, seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi peluang itu untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu itu bisa terjadi dan kita bisa membandingkannya dengan kejadian yang lain. Dan ini penting banget agar kita bisa memprediksi atau mempersiapkan masa depan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peluang itu dirumuskan ke dalam matematis. Nah, peluang. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Peluang itu kita simbolkan dengan P. Dirumuskan sebagai P peluang sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kasus. Nah, coba kalian perhatikan nih skenario berikut ini. Nah, Poyong mengadakan sebuah giveaway. Kamu memutuskan untuk ikut giveaway yang Poyong adakan. Nah, pada giveaway ini terdapat 100 orang peserta dan hanya ada satu hadiah. Berapa peluang kamu memenangkan hadiah tersebut? Nah, di giveaway Poyong, pesertanya itu ada berapa? Nah, betul, ada 100 orang, di mana hanya ada satu orang pemenang. Nah, berarti peluang menang di sini adalah P sama dengan jumlah kasus yang memenuhi syarat. Maksudnya syarat ini apa? Syarat itu adalah ketentuan yang ada pada soal. Tadi kan soalnya apa? Peluang kita menang pada giveaway Poyong. Nah, berarti syarat pertama adalah menang. Nah, ada berapa banyak nih pemenang di giveaway Poyong? Nah, betul, hanya ada satu orang pemenang. Sesuai dengan tadi yang di soal. Nah, jadi kita bisa tulis 1 dibagi dengan jumlah total semua kasus. Nah, di sini berarti kita lihat di giveaway Poyong ada berapa peserta. Nah, totalnya itu ada 100 peserta. Nah, jadi kita bisa tulis 100. Nah, jadi peluang menang di giveaway Poyong adalah 1/100 atau sama dengan 0,01 atau 1%. Nah, dari sini kita bisa dapat konsep nih, bahwa peluang itu bisa dituliskan dengan pecahan 1/100 atau desimal 0,01 atau dengan persentase 1%. Nah, kebanyakan di buku matematika, peluang itu dirumuskan sebagai P atau peluang itu sama dengan NA/NS. Nah, NA itu jumlah kasus yang memenuhi syarat dan NS itu adalah jumlah total semua kasus. Sebenarnya sih sama aja, cuman biar nggak kepanjangan gitu nulisnya. Nah, NS ini biasa kita sebut sebagai ruang sampel. Nah, apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan atau
eksperimen. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan ruang sampel dari pelemparan sebuah koin. Nah, kita tahu koin itu kalau dilempar itu pasti ada dua kemungkinan. Kalau nggak angka, ya gambar, ya kan? Nah, di sini bisa saya tulis himpunannya S. Nah, jadi S-nya itu adalah A, G. A-nya itu angka, G-nya itu gambar. Nah, berarti NS-nya itu ada 2. NS itu banyaknya anggota sampel, berarti ada 2. Nah, apa sih maksudnya? 2 ini berarti ada 2 kemungkinan. Nah, lanjut ke contoh berikutnya, itu ada pelemparan sebuah dadu. Kita tahu dadu itu ada 6 kan ya? Ada 6 mata dadu. Berarti banyaknya sampel atau NS itu ada 6. Nah, sedangkan NA itu biasa disebut dengan banyak titik sampel. Nah, itu adalah anggota dari ruang sampel. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ya, A. Ini itu titik sampel. G. Ini juga titik sampel. Terus 1. Ini juga titik sampel. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Nah, banyak titik sampel disimbolkan dengan NA. Nah, contoh berikutnya masih seputar tentang ruang sampel. Misalnya ada pelemparan 2 koin. Nah, tadi kan kalau misalnya pelemparan 1 koin, itu ada 2 ruang sampel. Ada angka dan ada gambar. Nah, gimana kalau 2 koin? Kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan diagram atau menggunakan tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan diagram. Seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah pelemparan pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah pelemparan kedua. Nah, jadi dari sini kita dapat nih, AA, angka-angka, AG, angka gambar, GA, gambar angka, dan GG, ya betul, gambar-gambar. Nah, jadi ada berapa ruang sampelnya? Ada 4, ya betul sekali. Yang ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti kita bisa tulis himpunannya seperti ini. Dan NS sama dengan 4. Nah, jika menggunakan tabel, itu berarti seperti ini. Nah, ini sama aja. Jadi, yang ini itu koin pertama, yang ini koin kedua. Nah, ada 4 kan ya, sama. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang gimana nih kalau pelemparannya 3 koin? Nah, misal di sini saya masih pakai diagram. Jadi yang pertama ini pelemparan pertama. Yang ini adalah pelemparan kedua dan yang ini adalah pelemparan ketiga. Nah, ternyata ada banyak ya isinya. Jadi ada AAA itu angka-angka-angka, AGG angka gambar-gambar, GAG gambar angka gambar, GGA, AAG, AGA, GAA, dan GGG. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, kalau kita mau data semua kemungkinannya, berarti itu ada berapa? Nah, betul, ada 8. Jadi kita bisa tulis NS yaitu 8. Nah, gimana nih kalau misalnya 3 koin, 4 koin, 5 koin, atau 2 koin dengan 2 dadu, kayak gitu. Apakah nih ada cara cepatnya? Kayak gitu ya. Nah, ternyata ada cara cepatnya. Nah, kalian bisa lihat gak polanya itu apa? Nah, ternyata polanya itu adalah perkalian. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, ini ada 2 koin, ternyata ada 4 gitu ya. Nah, sebetulnya itu tuh dari 2 dikali 2. Kok bisa sih ada 2 dikali 2 kayak gitu? Ya kan koin itu ada 2. Terus ada 2 kemungkinan juga, jadinya 2 dikali 2. Nah, gimana kalau 3 koin? Nah, kalau kita tahu kalau koin kan ada 2 kemungkinan nih. Ada angka, ada gambar. Karena dilemparnya 3 koin, berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kayak gitu. Nah, gimana kalau 1 koin dan 1 dadu? Nah, koin kan 2 kemungkinan. Sedangkan dadu ada 6 kemungkinan. Berarti tinggal 2 dikali 6 sama dengan 12. Berarti ada 12 ruang sampel. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba lihat contoh berikut ini. Di sini ada kotak. Di dalamnya ada 2 bola kuning, 2 bola merah, dan 1 bola hijau. Nah, kamu
mau mengambil satu bola. Berapa peluang memperoleh bola merah, bola hijau, dan bola kuning? Kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita ambil bola merah ya. Nah, tadi di awal kita sudah tahu bahwa peluang itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan NA per NS. Ingat, NA itu jumlah kasus yang memenuhi syarat. Nah, syarat yang kita mau apa? Nah, betul, bola merah. Kita tinggal hitung ada berapa banyak bola merah pada kotak tersebut. Nah, ada 2. Nah, terus NS itu adalah jumlah seluruh kasus. Berarti konteksnya dalam soal ini adalah jumlah semua bola. Ya, berarti ada berapa bola nih yang ada pada kotak? Nah, betul, ada 5. Jadi, peluangnya adalah 2/5 atau sama dengan 0,4. Nah, kemudian kita mau ambil bola kuning. Nah, NA ada 2. NS-nya nggak berubah, tetap ada 5. Jadi, peluangnya 2/5 atau 0,4. Nah, yang terakhir adalah peluang terambilnya bola hijau. Nah, jadi P sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya itu adalah berarti jumlah bola hijau. Ada berapa coba bola hijaunya? Nah, bener banget, ada 1. Terus, S-nya atau NS-nya itu nggak berubah kan? Tetap jumlah dari seluruh kasus. Atau di sini jumlah seluruh bola, jadi ada 5. Nah, jadi peluangnya 1/5 atau sama dengan 0,2. Nah, sekarang coba kita lihat peluang yang ini sama yang ini, itu peluang bola merah 0,4, sedangkan peluang bola hijau itu 0,2. Nah, 0,4 itu kan lebih besar dari 0,2. Artinya, peluang kita memperoleh bola merah lebih besar daripada peluang kita memperoleh bola hijau. Nah, jika peluang sebuah kejadian itu semakin besar, maka kejadian tersebut semakin mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya ibu tanya, lebih mungkin mana kalian mengambil bola merah atau bola hijau? Jawabannya adalah bola merah. Nah, betul, jawabannya bola merah. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Bola merah 0,4, bola kuning 0,4, dan bola hijau 0,2. Nah, apa yang terjadi jika kita jumlahkan? Nah, jadi 0,4 ditambah 0,4 ditambah 0,2 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah peluang dari semua kasus yang ada adalah 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Misal, ibu punya sebuah dadu. Nah, bayangkan oleh kalian, dadu tersebut ibu lempar nih sekali. Dan ibu tanya ke kalian, berapakah peluang memperoleh angka 5? Nah, berarti P adalah NA per NS. Nah, mata dadu ada berapa? Ada 6, ya kan? Atau bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, jadi NS ada 6. Terus NA itu apa? Nah, betul. NA itu jumlah kasus yang memenuhi syarat. Nah, di sini syaratnya apa? Nah, betul banget. Syaratnya itu angka 5. Nah, ada berapa angka 5 nih dalam sebuah dadu? Nah, ternyata ada 1. Berarti peluangnya adalah P sama dengan NA per NS. NA-nya 1 per NS-nya 5. Jadi 1/5. Nah, sekarang gimana kalau kita mau memperoleh angka ganjil? Berarti P sama dengan NA per NS. Nah, karena soalnya masih pelemparan satu dadu, masih yang tadi gitu ya, maka NS-nya nggak berubah. Jadi masih ada 6. Jadi masih ada 6 ruang sampel. Nah, sekarang NA-nya itu apa? Syaratnya itu apa? Nah, betul, angka ganjil katanya ya. Nah, berarti angka ganjil itu ada 1, ada 3, dan ada
5. Nah, ada berapa tuh totalnya? Ada 3. Nah, jadi P sama dengan NA per NS. Sama dengan 3 per 6. Nah, sama dengan 1 per 2. Nah, coba sekarang nih, berapakah peluang memperoleh angka genap? Nah, kita jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Setengah. Nah, ya kan? Setengah kan? Atau 1 per 2. Caranya gimana? Caranya kita hitung aja. NA-nya itu berarti ada 2. Ada 4 dan 6. Ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3, gitu ya. Berarti NA-nya 3, NS-nya 6. Berarti 3 per 6, atau sama dengan 1 per 2. Nah, sebenarnya ada cara lain nih buat ngerjain soal kayak gini. Tadi sebelumnya, ada suatu konsep yang menyatakan bahwa jumlah peluang dari semua kasus yang ada adalah 1. Nah, kita tahu kalau kasus pada dadu itu bisa kita bagi menjadi 2, ya kan? Kalau nggak genap, ya ganjil. Berarti kita bisa tulis P genap ditambah P ganjil, atau peluang genap ditambah peluang ganjil itu sama dengan 1. Nah, kita tahu peluang ganjil sama dengan setengah. Jadi, peluang genap sama dengan 1 dikurang setengah. Jadi, sama dengan setengah. Sama aja kan ya? Jadi, kalian boleh pakai cara yang mana aja yang menurut kalian mudah. Seperti itu. Nah, biar kalian lebih paham, Ibu punya soal yang lebih menantang. Misalnya, Ibu punya 2 dadu. Terus Ibu lempar. Jadi, dadunya itu dilempar dua-duanya. Berapakah peluang jumlah angka pada kedua dadu sama dengan 8? Nah, untuk jawabnya, mari kita panggil teman kita, yaitu tabel. Nah, tabel ini akan mempermudah kita untuk mencari jawabannya. Nah, yang ini adalah mata dadu untuk dadu pertama. Nah, yang ke bawah itu adalah mata dadu untuk dadu kedua. Nah, misal nih ya, yang ini, yang kotak pertama, ini kan ada 1,1. Nah, ini adalah kasus di mana dadu pertama muncul angka 1. Dan dadu kedua juga muncul 1. Jadinya 1,1, 1 dan 1. Terus, kotak kedua ini ada 2 dan 1 gitu ya. Jadinya 2,1. Terus ada 4 sama 5. Jadinya 4,5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung dulu NS-nya ada berapa. Nah, NS itu kan tadi banyaknya semua kasus kan ya. Berarti ada 6 ke bawah dan 6 menyamping. Nah, berarti 6 kali 6, 36. Atau pakai cara yang tadi di awal. Karena ada 2 dadu, 1 dadu itu kemungkinan ada 6. Nah, karena ada 2 dadu berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Sama aja, terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, NA-nya itu adalah tadi jumlah yang ada syaratnya itu. Berarti apa syaratnya? Jumlah dadu sama dengan angka 8. Nah, sekarang kita cari nih yang mana? Ada 6 dan 2, kita likarin. Terus ada 5 dan 3, ada 4 dan 4, 3 dan 5, terus ada 2 dan 6. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi NA-nya itu ada 5. Jadi, peluangnya atau P sama dengan NA per NS, yaitu 5 per 36. Nah, kayak gitu. Nah, untuk latihan, kalian bisa coba dengan soal yang sama. Jadi, masih ada 2 dadu yang dilempar. Kemudian cari berapa peluang jumlah angka pada kedua dadu adalah ganjil. Nah, tadi kan kalau dijumlah hasilnya 8. Kalau ini kalau dijumlah hasilnya adalah ganjil. Nah, jadi jumlahnya angkanya ganjil, kayak gitu ya. Nah, kalian boleh tulis jawabannya di kolom komentar atau di buku tulis kalian masing-masing buat latihan, kayak gitu. Selamat mencoba! Nah, sekarang gimana nih kalau ada soal seperti ini? Panjul akan melempar sebuah koin dan kemudian melempar sebuah dadu. Nah, jadi ada 2 kejadian sama nih kayak di awal. Berapakah peluang kamu memperoleh angka pada koin dan memperoleh bilangan genap pada dadu? Kayak gitu. Kalau tadi di awal 2 kejadian, tapi 1 dadu, 1 koin, kayak gitu.
Jadi gampang. Nah, kalau ini ada 2 kejadian yang berbeda dan 2 kegiatan yang berbeda juga. Dan kita diminta untuk menghitung peluangnya, kayak gitu. Nah, dari 2 kegiatan yang berbeda ini, kita itu sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu di perkalian. Nah, oke, sekarang coba ya, mari sama-sama kita lihat. Yang pertama kan kita hitung dulu nih, peluang muncul angka pada koin. Nah, sisi koin itu masih ingat kan ya, ada 2. Kalau nggak angka, yaitu gambar. Nah, berarti peluang muncul angka yaitu ada 1. Dan ada berapa kasus pada koin? Yaitu ada 2, betul banget. Nah, jadi peluangnya itu NA per NS, berarti 1/2. Nah, ini buat koin kan ya, koin aja, peluang koin. Nah, sekarang kita coba cari peluang dadu. Nah, di sini dimintanya peluang dadu genap katanya. Sekarang kita ke peluang dadu genap. Nah, kita tahu kalau dadu itu ada 6 kemungkinan. Nah, bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau misalnya angka genap, berarti ada 3 kan ya? Yaitu 2, 4, dan 6. Berarti kita bisa tulis P sama dengan NA per NS, yaitu 3/6 atau 1/2. Nah, jadi peluang muncul angka pada koin dan genap pada dadu adalah kita kalikan saja tuh. Jadi 1/2 dikali dengan 1/2 sama dengan 1/4. Kayak gitu. Nah, sama seperti tadi di awal, ternyata gitu ya, kita bisa dapat konsep dari sini bahwa peluang terjadi kejadian A dan kejadian B adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B, kayak gitu. Nah, segitu teman-teman tentang peluang yang kita pelajari hari ini. Nah, peluang yang kita pelajari hari ini adalah konsep-konsep dari peluang. Sekian video pembahasan tentang peluang. Ibu harap kalian dapat mengikuti penjelasan Ibu dengan baik dan bisa memahami materi peluang. Sekian video ini dibuat. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.